11, 12 Dzulhijjah di depan. Dan di sini tempat parkirnya atau tempat keluarnya seluasnya seperti ini. Jadi ini tujuannya ini ke sana. Tinggal berapa bonge? Mana Mas hari aja ulangnya bangun laku. Dan ini masuk kawasan Mina ya Pak Lagi. Ini masuk kawasan Mina, di atas itu ada tanda panah itu bertanda perbatasan itu. Jadi kontivisi. Oke. Dan saya akan menuju ke Jamarat, tempat melempar jumroh ini di lantai 2 ini nanti. Lantai 3. Ya, ini saya tanya-tanya nih. Bang Haji, ini Jamarat ini ada berapa lantai? Oh, ada 4. Jadi Jamarat itu ada 4 lantai. Dan jalannya lebar sekali. Jadi ini saya sedikit bercerita tentang Jamarat ini. Jamarat ini menyimpan banyak cerita yang sangat menarik karena ini termasuk apa ya? Jamarat ini banyak musibah tahun berapa ya? 2000 berapa itu dulu? 2015 dulu itu ada 1.000 orang itu yang meninggal terinjak-injak karena apa? Foto makan saking mriko kula dereng foto pun video. Yo gua HP-ne jenengan. Makanya mungkin di-share nang ini grup. berbahaya. Makanya terus banyak sih saya mau sedikit cerita. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap Berarti dilewati mengke. Menghasilkan air yang sempurna itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh dan kita sejuk di tiap teguh. Dereng. Sejuknya beda. Nah, pertanyaan, apakah benar Jamarat ini jamaah haji itu kan melempar dari tanggal 10 itu melempar Aqabah, kemudian melempar dari Taslim 11 nama saya tersengat konon yang dilempar itu dengan apakah setan dari secara sejarah dulu waktu mana kenapa masih kena ini pada haji melempar haji habis melempar mana mungkin itu Ada anjing tuh ya. Ada anjing nang kono. Masa? Yo, kae lah. Gitu ya. Oh gitu ya. Ini caranya agak sedikit menanjak karena ini naik tapi berhubung lebar dan jalan itu jauh jadi tidak terasa naiknya itu. Betul nih. Oh ya. Sebetulnya kalau saya lewati ini exit pintu keluar. Pintu keluar. Jadi sedikit saya bercerita tentang Jamarat. Jamarat ini awalnya dulu itu datar dan hanya ada tiang saja. Ada tiang 3. Tiang 3 itu Ula, Wusta dan Aqabah. Ula itu pertama, Wusta yang Aqabah itu yang paling besar. Awalnya seperti itu. Kemudian tahun 1975 baru dibangun jembatan, tapi belum begitu modern. Kemudian ternyata jembatan itu tahun 1975 itu jamaah itu semakin meningkat sehingga pembangunan tahun 1975 itu tidak muat atau tidak mampu. Kemudian tahun ini dikumpulkan lagi dan dibangunlah seperti ini yang sekarang ini lantai 4 dan pembangunannya cukup luas dan cukup modern termasuk AC
ada pintu darurat, ada lift, bahkan ada pendaratan helikopter darurat paling atas itu. Kemudian jamaah ini kalau warga masuknya itu mampu menampung 300.000 jamaah dalam waktu 1 jam. Coba bayangkan, dalam jalan 1 jam itu mampu menampung masuk dan keluar 300.000 jamaah. Luar biasa. Bentar ini sedikit mas-masan sambil melihat inilah. Masya Allah. Inilah jamrah, tempat pelemparan jamrah. Ini di pintu masuknya. Ini ya, ini pintu masuk. Oh, ternyata di jamrah ini tidak dilarang. Orang boleh masuk siapapun, tidak ada penjaga. Bisa dibilang ini bebas untuk umum. Ini para calon jamaah haji yang jamaah lempar tempat melempar jumroh, tempat melempar setan. Putih temboknya sih. Itu ada 2 jalur ya, jalur masuk, jalur keluar. Satu jalan besar tapi 2 jalur. Stasiunnya kereta listrik di sana ini. Ini di sini dilengkapi kereta listrik untuk menuju ke Musdalifah sekaligus ke Arafah. Sekaligus nanti saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melempar akobah dan sekaligus melempar dari tasyrik. Berbeda sekali kalau melempar akobah itu di tanggal 10 itu yang dilempar itu yang akobah. Itu posisi sudah di dalam, akan melewati ular Wusta Aqobah, sudah masuk di arena Jamrah. Cukup panjang. Nah, ini kan senjata per-per. Nah, ini satu door, satu tingkat ini seperti ini. Kalau luasnya seperti ini namanya, Masya Allah. Nah, ini bentar nanti ada tulisannya, Pak. Kesel banget kuwi wonge. Ini di depan ini sudah tempat melempar jumroh atau yang terkenal dengan melempar setan. Jadi makanya Jamrah ini terkenal dengan sebutan cerita balik Jamrah, karena di sini itu termasuk Dibaleni maning apa kuwi? salah satu ritual haji, Boten. pelaksanaan ibadah haji yang sangat rawan sekali. Saya pernah merasakan ketika habis dulu mau melempar itu Kulo gari bayangne krikile ya akeh banget Pak tiap tahun kathah. Krikile bar men putih. Tempat melempar jumroh. Jadi tutorialnya jamaah haji coba Gue bangun ya. Oh. Jadi ketika hari akobah yang dilempar itu hanya 7 batu, biar orang dia dilempar Bismillahirrahmanirrahim sekali, Bismillahirrahmanirrahim sampai dan lagi ketika hari tasyrik tanggal 11 lempar ya, lempar 11 12 lempar ya, kalau 11 12 lemparnya itu 3 ini berarti 7 kali 3 21 batu. 21 batu. Kuwi dinding apa Pak kae Pak?
berarti 31 kali 2 berarti 42 tambah 7 49 kali. Itu kalau ngambil nafas kalau nafas ini tambah lagi 21. Seperti inilah. Masya Allah, kalau cukup mega ini adalah tempat setan dilemparnya. Nah ini seperti itu. Setan dilempar. Ini lantai 3 atau 2? Ini lantai 2. Oh, ini jamaah kubro Bang Haji. Bentar. Itu yang terakhir. Susunannya itu Big Jamar. Oh, Big Jamar yang hitam itu yang ini. Berarti, itu berarti ini yang terakhir kali. Yang terakhir kali itu berarti yang jumlah akobah yang paling besar itu, dan yang tengah itu wusta. Jadi ini sekaligus saya memberitahukan untuk calon jamaah haji, biasanya para ketua rumahnya atau ketua kloternya atau pembimbingnya jangan salah. Jadi ketika melempar akobah itu yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha, itu yang dilempar akobah itu yang terakhir sana. Kan ada 1, 2 yang di tengah. Yang pertama sana itu ula, yang tengah itu wasat, wusta, yang sana itu akobah yang besar. Jadi yang tanggal hari raya Idul Adha tanggal 10 itu hanya yang terakhir itu yang dilempar. Dan inilah tenda-tenda jamaah haji reguler di sana. Yang dekat-dekat ini jamaah 11. Kalau yang bangunan coklat itu untuk biasanya untuk tamu-tamu negara di situ, termasuk salah satunya kemarin yang jemaah haji dalam suasana pandemi virus corona kemarin itu sebenarnya tertinggal karena di hotel itu. Oke, langsung saja saya akan memberikan ini tutorialnya cara melempar jumroh. Oke, jadi langsung saja saya akan berjalan. Oke, seperti inilah tutorial untuk para calon jamaah haji yang untuk melaksanakan haji biar tidak bingung. Jadi ini pintu masuk ke sana, ini jamarot, tempat melempar jumroh, dan itu ada tandanya di loha atau di bor itu ada tandanya semua jamarot atau jamarot sekir atau jumrotul ula. Ini permulaan. Nah, ketika jamaah haji pertama kali melempar di hari Raya Idul Adha, ini tidak melempar ini, hanya 1 lemparan dilempar akobah. Akobah itu yang terakhir kali setelah kalau di sana itu tengah-tengah. Dan ketika hari 11, 12 itu nanti melempar bimbingan manasik dari Kementerian Agama ini langsung dari Bapak Menteri, langsung dari Jakarta. Monggo diperhatikan.